Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan kuliah ventilasi pertambangan ya, eh, dengan judul karakteristik ventilasi dan peralatannya. Ya. Jadi sebelum memulai perkuliahan, ya, saya ingin menyarankan ya, untuk Anda untuk membaca, ya, membaca buku-buku terkait ya, tentang ventilasi tambang ya. Saya merekomendasikan dua buku ya dari sekian banyak referensi ya. Yang pertama adalah Hartman ya, dan yang kedua adalah McPherson ya. Jadi saya merekomendasikan dua ini ya karena uh, relatif lengkap ya. Jadi hampir literasi ya ventilasi tambang ya di seluruh dunia ini mengacu pada dua buku ini. Ya. Jadi nanti saya akan memberikan file ya, silahkan nanti dibaca. Oke, kita masuk karakteristik ventilasi dan peralatannya. Ya, jadi di dalam kegiatan aktivitas ventilasi ya terdapat beberapa pengendalian ya, di mana pengendalian gas-gas ini ya dibagi menjadi beberapa bentuk kegiatan ya. Jadi yang pertama adalah bagian prevention, ya, yaitu pencegahan. Ya. Beberapa bentuk aktivitas dari pencegahan adalah menerapkan prosedur peledakan yang benar ya, pada kegiatan blasting pada tambang bawah tanah. Kemudian perawatan dari motor-motor bakar yang baik ya. Jadi mesin-mesin ya yang ada di dalam pertambangan itu harus di maintenance ya, harus tetap dipelihara ya kualitas mesinnya. Kemudian ya pencegahan terhadap adanya api ya. Kemudian ya selain tahap pencegahan ya juga ada tahap pemindahan ya. Jadi removal ya. Yang pertama adalah penyaliran ya atau kita mendrainase ya gas ya sebelum dilakukan penambangan ya dan juga pada saat penambangan. Kemudian kita menggunakan salah satunya ya penggunaan ventilasi ya exhaust atau ventilasi isap ya dengan kipas ya atau fan. Kemudian penggunaan reaksi kimia terhadap gas-gas yang keluar dari mesin ya. Jadi kita menggunakan reagen kimia. Kemudian pelarutan dengan percikan air terhadap gas hasil ledakan. Kemudian yang keempat ada kegiatan isolasi ya, atau isolation, memberi batas ya, sekat terhadap daerah kerja yang terbakar. Kemudian penggunaan waktu-waktu peledaan pada saat pergantian hilir atau waktu-waktu tertentu ya. Jadi kita harus mengatur ya, jadi mengatur waktu-waktu peledakan ya dan timing-timing peledakan ya. Kemudian tahap terakhir yaitu pelarutan ya. Nah, kita dalam kegiatan ini kita berusaha untuk melarutkan ya dan juga meminimais ya gas-gas ya atau debu-debu yang ada di dalam front ya. Salah satu contohnya ada pelarutan lokal dengan menggunakan ventilasi lokal, kemudian pelarutan dengan aliran udara utama. Ya, jadi kita kembali lagi ya. Jadi kalau kita berbicara tentang penanganan atau pengendalian gas-gas pengendalian udara ya, kita harus tahu dulu prinsipnya ventilasi itu seperti apa. Yang pertama, karakteristik udara ya. Udara akan cenderung ya mengalir dari kondisi tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Udara akan cenderung mengalir melalui jalur-jalur ventilasi yang memberikan ya, pressure lebih kecil dibandingkan dengan jalur yang mempunyai tahanan yang lebih besar. Ya. Tahanan ya maksudnya. Kemudian yang ketiga ya, hukum-hukum mekanika fluida akan selalu diikuti dalam perhitungan ventilasi tambang.
Jadi ini adalah ilustrasi sederhana ya. Jadi ilustrasi sederhana bagaimana eh, suatu aliran udara itu ya yang kita masukkan ya ke dalam suatu tambang itu bisa eh, meremove ya atau menetralisir ya gas-gas yang berbahaya, ya, debu-debu yang berbahaya ya, dan juga pastinya udara segar ya. Kemudian di dalam sistem ventilasi tambang ya, jadi sederhananya ada udara segar yang masuk ya, sebisa mungkin ada udara yang keluar. Nah, ya. Jadi nanti di uh, bagaimana dia bisa mengalirkan udara segar masuk dan juga mengeluarkan udara ya, atau menghisap udara yang kotor ini, yaitu tentu ada mekanismenya. Ya. Nanti dijelaskan. Ya, jadi intinya ya dengan kita memasukkan aliran udara ke dalam tambang ya, secara tidak langsung akan menurunkan atau menetralisir ya gas-gas yang berbahaya, ya debu-debu yang berbahaya. Nah, ya, jadi ini adalah ilustrasi ya, jadi ilustrasi sederhana bagaimana suatu aliran udara ya ketika masuk ke dalam penampang, penampang ya, penampang dalam hal ini bisa apapun ya. Kalau di dalam tambang bawah tanah bisa dia sebagai shaft ya, shaft ya, vertical shaft ya, bisa sebagai juga tunnel ya, macam-macam. Ya. Jadi dengan dia ya, when air passes through a way of mind, it absorbs the gases and dust present and move out to the mind. Ya. Jadi pada saat udara itu melewati penampang ya, atau jalan suatu tambang, dia akan menyerap ya, gas-gas ya dan debu-debu ya untuk diarahkan keluar dari penambangan. Ya. Jadi kalau kita berbicara ventilasi berdasarkan sumber ya, berdasarkan power ya, pembangkit dayanya, ventilasi dibagi menjadi dua. Ya. Jadi ingat ya, jadi berdasarkan powernya atau kekuatan sumbernya, atau disebut juga dengan based on air supply ya, bagaimana sumber dari suplai udara itu. Ventilasi dibagi dua ya, menjadi ventilasi alamiah ya, dan ventilasi artifisial ya. Oke, kita masuk dulu ke ventilasi alamiah ya. Jadi ventilasi alamiah, ventilasi yang terjadi karena perbedaan ya temperatur ya di dalam dan di luar stop ya. Stop ini adalah tempat pengambilan material ya, bisa pengambilan biji ya, dan lain-lain. Apabila terjadi perbedaan temperatur ya, intake dan return airway ya, beserta perbedaan ketinggian keduanya berbeda, maka akan menimbulkan kerapatan udara yang mengakibatkan sirkulasi udara. Nah, ya, jadi uh, kalau di dalam ventilasi alamiah, ya, jadi uh, secara alamiah perbedaan dari temperatur ya, antara di dalam tambang bawah tanah, ya, khususnya di dalam front ya, di dalam stope, ya, itu uh, sangat berbeda ya dengan temperatur uh, di luar. Nah, ya, jadi umumnya kalau di dalam itu mungkin dia lebih dingin ya, kalau di atas mungkin dia lebih di luar ya, di luar itu dia lebih hangat ya. Nah, itu akan mengakibatkan perbedaan ya. Nah, perbedaan itulah yang secara alamiah itu mengakibatkan udara itu berputar. Ya. Kemudian tidak hanya dari sisi temperatur ya, dari segi elevasi sub yang berbeda ya antara sub satu dengan sub yang lainnya itu juga bisa menyebabkan sirkulasi ya, sirkulasi yang terjadi secara alamiah ya. Kita bisa lihat ya nanti gambarnya. Ya, jadi sistem ventilasi alamiah yang saya sebutkan tadi ya. Jadi
disebabkan ya. Jadi kenapa sih ventilasi alami ini terjadi ya? Satu, perbedaan tinggi ya mulut pit intake ya dan outtake ya. Jadi bagaimana adanya perbedaan dari mulut tambang ya, tempat keluarnya udara ya, tempat masuknya itu dengan keluarnya itu, perbedaan tingginya itu bisa mengakibatkan sirkulasi dengan sendirinya. Kemudian juga perbedaan pressure ya yang saya bilang tadi antara udara di dalam tambang ya, di stove ya, dan juga di luar ya, di luar tambang yaitu berbeda, itu bisa juga mengakibatkan aliran ventilasi secara alamiah. Kemudian juga temperatur di dalam dan di luar. Ini bisa dilihat ya. Jadi memang kalau kita berbicara ventilasi alamiah itu memang dia di setiap kondisi dia sangat berbeda-beda ya. Jadi itu salah satu kelemahan ya. Jadi itu salah satu kelemahan ventilasi secara alamiah. Kondisinya itu bisa berubah-ubah ya. Apalagi pada saat cuacanya berubah ya, musim berubah ya. Jadi penanganan berubah ya pada saat musim panas ya dan pada musim dingin ya itu bisa berubah-ubah. Nah, jadi kalau kita ingin mengandalkan sistem ventilasi ini ya untuk secara general itu sangat sulit ya. Nah, tentu kita akan membutuhkan sistem ventilasi secara artifisial ya. Tapi biasanya ya pada umumnya ya, di lapangan yang terjadi ya contohnya kayak di Freeport ya. Jadi pada saat dia masuk di awal pada saat masuk ke portal tambang dia masih menggunakan sistem ventilasi alamiah ini. Karena memang udara juga masih tersedia dengan sangat banyak ya, jadi dia masih menggunakan sistem alamiah ini ya dengan tidak menggunakan alat apapun ya. Tetapi semakin dalam ya, kemudian semakin banyak percabangan apa jalan-jalan tambang, terowongan tambang ya, ini tentu membutuhkan suplai udara dan suplai udara yang sangat banyak ya. Dan ini membutuhkan sistem ventilasi secara artificial ya. Yang nanti kita akan bahas. Ya, jadi memang bisa dilihat ya, jadi memang tambang bawah tanah yang merupakan sistem yang sangat kompleks ya. Jadi sistem yang sangat kompleks ya. Jadi dengan kedalaman yang relatif sangat dalam ya. Jadi memang harus kita harus tahu ya bagaimana karakteristik kualitas seperti apa ya gas-gas di dalam tambang bawah tanah itu, kemudian pengendaliannya seperti apa ya, itu juga harus. Dan ya yang pertama adalah ventilasi alami. Sistem ventilasi ini dibangkitkan dengan bantuan listrik ya. Jadi sebagai alat suplai udaranya digunakan fan atau kipas. Fan pada sistem ini bertugas sebagai pengatur sirkulasi udara, sehingga setiap front kerja pada tambang tersebut akan tersuplai udara ini cukup. Jadi kalau kita bilang artificial berarti dia menggunakan bantuan listrik ya, di mana fan itu sebagai source, sebagai sumber. Tapi apakah hanya fan? Jadi fan ini adalah sumbernya saja, tapi dia juga butuh peralatan-peralatan pendukung yang lain ya, seperti dak ya, dan lain-lain. Itu apa? Ini yang dimaksud dengan ventilasi buatan ya. Jadi dia uh, bekerja dengan bantuan listrik ya. Jadi untuk itu sistem ventilasi yang umum digunakan adalah artificial ventilation system ya. Jadi rata-rata ya hampir semua tambang bawah tanah itu menggunakan sistem artificial ini ya. Ataupun campuran ya seperti di Freeport, jadi dia menggunakan dua kombinasi ya, ventilasi alamiah yang di portal tambangnya ya, kemudian apabila dia sudah di bagian front di bagian dalam dia menggunakan sistem artificial ya. Jadi jarang sekali
tambang-tambang ya, khususnya tambang yang besar itu menggunakan hanya sistem natural ya, alamiah. Nah, artificial ventilation ini adalah sistem ventilasi buatan ya, tentunya dengan memberikan intake ya. Intake itu berarti udara yang masuk. Nah, intake udara intake yaitu udara yang bersih ya, yang dihasilkan dari fan blower ya, dan mengeluarkan udara kotor melalui sistem exhaust fan. Sistem jaringan buatan inilah ya, yang dipergunakan ya, pada tambang bawah tanah untuk membuat sirkulasi udara lancar. Ya. Nah, ya, jadi kita masuk ke sistem forcing. Ya. Nah, jadi ada orang bilang sistem forcing ini dia sistem yang memberikan kerja ya, memberikan kerja yang positif ya, atau memberikan hembusan ya. Jadi dia sifatnya menghembus. Ya. Jadi sistem ini memberikan hembusan ya, dan bertekanan positif ke front kerja. Ya. Jadi tekanan positif berarti aliran udaranya mempunyai tekanan yang lebih besar ya dibandingkan udara di atmosfer. Ya. Jadi memang fungsinya sistem forcing ini adalah sistemnya hanya sifatnya menghembuskan saja. Ya, dia menghembuskan ya, udara-udara bersih ya, udara bersih ya, guna untuk memberikan udara segar ya, kemudian menetralisir gas dan kemudian membuang debu. Nah, kemudian ada sistem exhaust ya. Kalau tadi forcing menghembus ya, kalau ini exhaust menghisap ya. Ya, jadi lebih ke apa? Negatif ya. Kalau tadi positif ya, kalau kalau ini tekanan negatif. Sistem exhausting ini dia juga diletakkan ya dengan ruang kerja ya, ya. Tetapi dia fungsinya sebagai menghisap gas-gas ya. Jadi menghisap gas-gas ya, kemudian juga debu ya ke luar tambang. Ya. Ya, ini bisa dilihat ya, ini adalah forcing ya. Forcing itu berarti dia memberikan udara segar ya. Ini adalah sumber fan-nya ya, kemudian dialirkan oleh duct ya. Duct itu nanti ada ya penjelasannya. Jadi duct itu dia seperti pipa ya, pipa yang menghubungkan ya fan ya. Jadi biasanya dia materialnya juga lentur ya dari plastik. Kemudian kalau exhaust ya, jadi exhaust ini dia fungsinya menghisap ya. Jadi udara intake air yang udara yang masuk ya ke dalam tambang ya. Ketika dia melewati front ya, biasanya dia udara itu akan tercampur ya, akan terdilusi ya, dengan gas-gas ya, dengan debu. Nah, maka dari itu biasa di dekat areal front ini itu harus ditambahkan duct. Nah, ya. Duct ini dialirkan oleh fan yang bertugas untuk mengexhaust ya. Berbeda dengan yang tadi ya. Kalau tadi dia memberikan gaya positif, kalau ini negatif, dia menghisap udara-udara yang tercampur pada daerah front ini. Nah ya, jadi kalau tadi sistemnya relatif tersendiri ya. Kalau ini ada namanya sistem overlapping ya, berarti dia overlapping yaitu campuran. Sistem ini merupakan gabungan ya dari sistem exhausting dan forcing ya. Berbeda dengan kedua di atas, sistem ini menggunakan dua fan ya. Jadi di dalam suatu sistem ya, di dalam suatu area dia memiliki dua fan ya, yang memiliki tugas berbeda ya. Jadi ada fan yang bertugas untuk menyuplai udara ya ke front atau disebut dengan intake fan. Kemudian ada fan yang bertugas untuk menghisap udara ya dari front atau disebut dengan exhausting fan. Ya. Nah, ya, tetapi yang harus diingat adalah ya exhaust fan ini biasanya dipasang dia lebih mundur ya dari front penambangan ya, agak jauh ya. Nah, sedangkan ya duct akhir dari intake fan dipasang lebih dekat dengan front penambangan ya. Jadi
hal ini berfungsi ya, jadi agar apa, udara itu bisa langsung dihisap ya oleh exhaust, sehingga dia memiliki waktu untuk bersirkulasi ya pada front penambangan. Ya, dia relatif memiliki apa, dua ya. Jadi bisa dilihat ini ada forcing ya. Tetapi di dekatnya dia juga ada forcing ya. Maka dinamakan overlap karena dia uh, sejajar ya, hampir sejajar penempatannya. Ya, jadi ini memang apa ya, harus relatif dekat ya. Jadi relatif dekat apa, front dengan duct ya, dengan duct yang berfungsi sebagai exhaust. Oke ya, kemudian kita lanjut ke peralatan ya. Jadi ya harus diingat ya. Jadi sistem ventilasi itu ada tiga ya, ada exhaust, ya. Berarti dia menghisap ya. Kemudian ada forcing yang berfungsi untuk memberikan ya, atau menyuplai udara-udara segar ya, untuk minimalisir gas, debu dan lain-lain. Oke. Kemudian sistem ventilasi itu tidak lepas dari peralatan ya. Peralatan ventilasi ya. Ada main fan ya. Nah, ini merupakan main fan ya, main fan yang digunakan sebagai source ya, sebagai power ya, untuk menyuplai udara. Main fan. Ya. Oke ya, ini adalah lamp safety lamp ya. Jadi ini adalah sebagai indikator ya ketika suatu area ya di dalam lubang itu gas ya, gas metana dia sudah melebihi dari ambang ya, biasa dia uh, apa, mengeluarkan indikator cahaya ya. Nah, tapi ini mungkin juga sudah sangat konvensional ya. Sekarang kita sudah banyak sekali menemukan apa, detektor-detektor ya secara digital, sehingga kita bisa tahu bagaimana apa, berapa kadar gas-gas yang ada di dalam tambang tersebut. Kita juga sudah bisa mengetahui ya. Ya, jadi kemudian juga water spray ya. Jadi water spray ini ditaruh ya di bagian-bagian yang berpotensi menghasilkan debu ya. Contohnya kayak di front ya, di front, di bagian front pengembangan ya. Intinya di bagian yang banyak sekali debu-debu yang berkembangan ya. Ini dipakai spray ya. Jadi spray ini dia mengalirkan air ya. Jadi dia bisa apa, men-settle, berfungsi untuk men-settle down ya, settle down debu-debu ya. Jadi juga ada apa ya, nozzle ya, sama kayak keran air ada nozzle-nya, jadi bisa ada yang mungkin distribusi air bisa lebih lebar, ada yang lebih terarah, macam-macam ya. Jadi bisa dilihat ya, ada solid stream ya, ada flat spray ya, full cone, hollow cone, atomizing spray dan lain-lain. Dan ini juga setiap uh, nozzle ya, spray itu berbeda-beda ya setiap masing-masing. Ya, ini ventilator udara, ya, helm ya, udara. Ya, jadi kemudian anemometer ya. Nah, jadi anemometer ya. Jadi fungsinya untuk menghitung ya kecepatan angin ya yang dihasilkan oleh main fan ya pada jalur main darat. Ya.
Semakin cepat aliran udara yang dihasilkan, maka akan semakin besar pula debit udara yang akan tersuplai. Jadi anemometer. Ya, jadi biasanya kita mengarahkan ya, nanti ada simulasi. Ini adalah salah satu bentuk anemometer ya. Jadi kita berdiri ya pada saat menggunakannya, berdiri ya dengan memegang alat anemometer ini. Sekarang juga sudah ada yang digital ya, sudah ada yang. Nah, ya, jadi ada teknisnya ya, jadi ada teknisnya. Jadi ketika kita ingin mengukur ya, mengukur kecepatan udara ya, memakai alat anemometer, kita harus menggunakan pola lintasan ya. Pola lintasannya seperti ini ya. Jadi relatif di bawah zigzag ya. Jadi supaya kita bisa mendapatkan ya data-data kecepatan udara yang valid. Ya, jadi ini yang kita sebut dengan DAC ya, atau disebut juga dengan ada yang menyebutkan itu sebagai ya, spiral ya, spiral ventilation mining atau PVC. Ya. Jadi PVC ya, DAC ini digunakan sebagai pengantar suplai udara ya dari main fan ya ke bagian tambang ya. Jadi memang ya kalau kita berbicara DAC ventilation mining ini dia memang dia relatif lebih fleksibel ya materialnya ya, karena memang dia sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan dengan karakteristik jalan yang bercabang-cabang ya, di jalan di tambang itu sangat kompleks ya, sangat bercabang-cabang. Jadi ini menuntut untuk penggunaan material yang sangat fleksibel ya. Jadi bahan dari DAC ini dia ya hampir mirip seperti plastik ya. Jadi, tapi plastiknya sangat kuat ya. Jadi DAC ini ya, jadi macam-macam ya DAC ini sebenarnya. Ada yang materialnya dari semi plastik ya, ada juga yang mungkin lebih keras lagi ya, lebih halus lagi, berbeda-beda. Nah, sekian dari saya bahasan peralatan pada ventilasi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.